Selamat pagi, siang, sore, dan malam Ibu Rosalina Ayu Setianingrum. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat presentasi dari saya. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Teresa Chandra Prilianto dari Fakultas Psikologi, kelas 24D dan nomor induk mahasiswa 249114156. Saya mengambil tema merawat lingkungan, merawat rumah kita bersama yang merujuk pada lingkungan. Dan ini adalah judul dari makalah saya, yaitu membangun kesadaran lingkungan, tanggung jawab bersama untuk rumah kita. Akhir-akhir ini isu mengenai kerusakan lingkungan seringkali kita dengar. Isu-isu kerusakan lingkungan tersebut meliputi pemanasan global, polusi air, polusi udara, dan juga kepunahan spesies hewan serta tumbuhan. Hal ini penting untuk dibahas bagi keberlangsungan hidup kita. Dalam permasalahan ini, kepedulian dan tanggung jawab itu sangat diperlukan. Membangun kesadaran diri dapat diartikan sebagai upaya membantu kita serta orang lain akan menjadi sadar tentang isu lingkungan tersebut. Nah, menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Sehingga jika kita gagal menjaga lingkungan tersebut, maka generasi selanjutnya akan mewarisi bumi yang rusak dan tidak layak untuk dihuni. Maka dari itu, kita perlu menjaga dan melestarikan lingkungan dengan membangun kesadaran akan lingkungan yang sehat. Selanjutnya, lingkungan adalah tempat tinggal kita bersama. Lingkungan adalah tempat tinggal makhluk hidup, di mana kita di dalamnya beraktivitas, mencari jati diri, dan memiliki karakteristik masing-masing, serta memiliki fungsi dan ciri khasnya yang secara timbal balik dengan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan penting serta kompleks dan juga real. Pengaruh lingkungan hidup. Lingkungan sehat itu dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan hijau, ada lingkungan bersih, dan lingkungan sehat dan aman. Apa sih itu lingkungan hijau? Lingkungan hijau itu adalah lingkungan yang asri, di mana kita dianjurkan untuk menanam dan merawat pohon atau tanaman sebagai bukti dari kita melestarikan dan menjaga lingkungan kita agar tetap asri. Gitu. Nah, dari cara kita untuk merawat dan menanam pohon tersebut menuai banyak manfaat di dalamnya. Salah satunya sebagai penyerapan air yang lebih sehingga terhindar dari resiko bencana banjir seperti itu. Selanjutnya ada lingkungan bersih. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang terhindar dari penyakit dan nyaman untuk dihuni. Nah, penting untuk kita selalu menjaga kebersihan di lingkungan kita dari sampah dan kotoran agar kita tetap dalam hidup yang sehat seperti itu. Maka dari itu diperlukan kesadaran diri untuk merawat lingkungan dan kebersihan untuk menjaga lingkungan tersebut. Selanjutnya ada lingkungan sehat dan aman. Lingkungan sehat dan aman ini didefinisikan sebagai lingkungan yang nyaman untuk ditinggali, di mana masyarakat yang peduli akan lingkungannya dan tinggal dengan kelestarian lingkungan yang terjaga itu akan lebih bahagia dan lebih terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Gitu. Selanjutnya
peran individu dalam pelestarian lingkungan. Setiap individu memiliki peranan penting dalam melestarikan lingkungan ini. Bahkan hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya itu sudah sangat berkontribusi dan akan berdampak besar nantinya bagi bumi kita. Setiap individu itu dapat berkontribusi dalam melestarikan dan menjaga lingkungan kita dengan cara seperti menggunakan barang yang tidak sekali pakai, contohnya tidak menggunakan plastik, mengurangi penggunaan plastik, diganti dengan tempat bekal makan yang bisa dicuci dan digunakan lagi, lalu menghemat energi, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta hal-hal lainnya yang mungkin akan berdampak besar bagi bumi kita. Kebersamaan dalam menjaga lingkungan itu juga memperoleh manfaat ya, tidak hanya dalam pelestarian lingkungannya juga, tetapi kita juga bisa menghemat waktu serta keterlibatan dari setiap orang itu akan sangat berdampak besar terhadap pelestarian lingkungan dan kenyamanan tempat tinggal. Selanjutnya, membangun kesadaran diri. Membangun kesadaran diri ini sangat penting. Sebelum kita sadar terhadap isu-isu tersebut, mulailah untuk menyadari bahwa isu ini penting dalam hidup kita. Namun dalam membangun kesadaran diri itu tentunya sulit, dan ada beberapa faktor diantaranya untuk membangun kesadaran diri tersebut. 3 faktor itu ada sistem nilai atau value system, yang kedua ada pandangan atau attitude, yang ketiga ada perilaku atau behavior. Seperti itu. Kita bahas dari yang pertama, ada sistem nilai atau value system. Prinsip value system ini terdapat 3 prinsip di dalamnya. Namun 3 prinsip ini memang merujuk kepada kerohanian. Seperti yang pertama, kita bisa mengevaluasi diri atau merefleksikan hati nurani. Dari situ kita bisa tahu apakah yang kita lakukan ini tadi, misalnya membuang sampah, itu termasuk hal yang benar atau yang salah. Kita merefleksikan diri lagi, apakah yang akan berdampak nanti ke depannya bagi hidup kita, seperti itu. Yang kedua, ada harga diri yang merujuk pada martabat, jabatan, dan juga gengsi. Nah, biasanya orang yang memiliki martabat atau jabatan yang tinggi, mereka gengsi untuk melakukan, menjaga dan melestarikan lingkungan karena mereka berstatus tinggi seperti itu. Jadi mungkin mereka lebih bergengsi untuk melakukan hal ini gitu. Namun balik yang pertama, kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah hal yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Yang ketiga ada bertakwa kepada Tuhan. Selanjutnya ada cara pandang atau attitude. Nah, di dalam attitude ini memiliki 2 komponen, yaitu ada kebersamaan dan juga kecerdasan. Kebersamaan ini adalah membangun hubungan yang baik terhadap diri sendiri. Jika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, sudah menyadari bahwa diri ini membutuhkan kesehatan atau yang lainnya seperti itu, kita dapat dengan mudah meningkatkan kesadaran diri akan kebersihan lingkungan kita gitu loh. Bahkan kita bisa mengetahui bahwa hal ini akan sangat berguna untuk kedepannya. Nah, yang kedua ada kecerdasan. Kecerdasan itu meliputi rasa percaya diri dalam memegang prinsip hidup dengan kemandirian, serta memiliki visi untuk lebih mengutamakan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan diri sendiri. Sama seperti tadi, bahwa orang yang memegang prinsip ini akan terus melakukan hal yang sama dalam melestarikan lingkungan kita. Selanjutnya ada perilaku atau behavior.
perilaku atau behavior ini di dalamnya terdapat dua komponen. Komponen tersebut adalah keramahan yang tulus dan juga ulet dan tangguh. Keramahan yang tulus ini adalah santun yang merupakan penghargaan terhadap orang lain. Ulet dan tangguh merupakan sikap pantang menyerah yang harus ditanamkan dalam diri sendiri sehingga kita memiliki kesadaran diri untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya ada upaya perlindungan lingkungan. Upaya perlindungan lingkungan ini sebenarnya banyak sekali ya, tidak hanya yang ada di PPT, tetapi ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada mengurangi emisi gas rumah kaca, yang kedua ada menghemat energi, yang ketiga ada memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya. Itu. Selanjutnya, daur ulang juga penting untuk perlindungan lingkungan kita ya. Dengan adanya daur ulang ini lingkungan kita sebenarnya lebih terjaga. Dengan adanya daur ulang kita bisa memanfaatkan sampah menjadi hal yang lebih berguna. Contohnya adalah pupuk kompos. Pupuk kompos ini terbuat dari sampah organik yang tidak sempurna. Seperti itu. Namun di sisi lain dia memiliki banyak manfaat. Tidak hanya menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman, tetapi dia juga mengurangi polusi udara. Kenapa bisa begitu? Karena dengan adanya pupuk kompos ini menjadi sedikit pembakaran, tidak terjadi pembakaran sampah seperti itu lebih tepatnya. Nah, setelah itu ada juga bisa menjaga lingkungan, menjaga tanaman dari penyakit-penyakit yang ada seperti itu. Daur ulang juga tidak hanya terdapat pada pupuk kompos juga ya, tetapi juga bisa seperti botol plastik yang mungkin sudah tidak terpakai, itu bisa dimanfaatkan ulang sebagai mungkin tampung air untuk tanaman, sehingga tanaman itu terus mendapatkan air, dan air itu bisa ditampung dari air hujan, itu juga bisa seperti itu, dan air itu tidak akan habis. Selanjutnya, kesimpulannya dari makalah ini ialah peran individu dan kolektif itu sangat penting dalam melestarikan lingkungan. Karena kita yang hidup di lingkungan ini, maka kita yang perlu menjaga kelestarian lingkungan ini dan juga kebersihannya. Menjaga dan meningkatkan kesadaran diri dapat menyadarkan kita akan isu lingkungan tersebut, serta melakukan hal yang benar untuk melestarikan lingkungan kita. Selanjutnya, lingkungan adalah warisan yang berharga yang perlu kita jaga untuk generasi yang mendatang. Maka, marilah mulai saat ini kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Sekian dan terima kasih.